Hah. Selamat datang di podcast kita yang paling mantep ini, podcast Om Gaming Live Stream Podcast. Nah, seperti biasa di sini gue nggak sendiri, pastinya ada teman gue yaitu Rifki. Halo, selamat malam. Selamat malam Rifki. Malam. Ini kita debut ya, pertama menggunakan live stream video untuk melakukan podcast. Jadi nanti akan kita upload juga di di Spotify kan. Tapi Spotify. hanya audionya. Jadi kalau misalnya yang dengerin ini kebetulan di Spotify, terus pengen lihat gimana sih yang ada video yang ada muka kita yang jelek-jelek ini, nah itu bisa dilihat di Twitch. Ya, saat ini kita lagi live stream juga nih sebenarnya. Ya, kita Twitch. Tapi yang serunya lagi sebenarnya Rif, bukan masalah itu. Iya. Kita ada itu ya udahlah ya. Ada 2 om gaming members lagi nih sebenarnya yang bergabung sama kita. Suruh masuk aja, Pak. Yoi, mari kita sambut yang pertama ada Gary Ger. Iya, dari bawah meja tadi. Halo guys. Awas ada cicak. Dan dari sudut biru kita panggilkan Denny Yustianto. PowerPoint dah lu ada. Minumlah air. Gitu. Minum air. How are you guys? How are you? Ya dibaik-baikin. Dibaik-baikin aja. Baik-baik aja, alhamdulillah. Oke. Mau ngobrolin apaan nih? Jadi tadi sebelum kita mulai Angga sempat ngomong kalau dia mengenerate yang namanya questions. Dibantu oleh yang kelima nih, kita belum masukin tapi kayak nggak perlu dimasukin. Kita dibantu sama siapa nggak? ChatGPT. Mantap. Tabung. Jadi gue udah menyiapkan ada list of questions. Saat ini sih 4 pertanyaan dulu ya. Nanti kalau misalnya kita ternyata butuh pertanyaan lagi, gue tinggal generate aja. Iya, boleh. Gimana? Oke. Bisa. Kita mulai dari the first questions. Pertama, if you could live in any video game, in any video game world for a day, which game would you choose and why? Wah. Berat. Berat, pertanyaan berat. Ya. Siapa dulu mau jawab? Gua. Yuk, gas. Dari dunia Todd Howard. Dunia siapa? Dunia Todd Howard. Skyrim. Oh, Skyrim. Gue penasaran aja sih. Gue sebenarnya lebih kayak amazed dengan how Bethesda itu nge-create Skyrim sebenarnya kayak 2000 berapa sih Ngir? Skyrim tuh hampir 10 tahun yang lalu gak sih? Ya. Iya, pokoknya gue awal kuliah nggak sih itu? Pas mereka baru rilis gitu ya, kayak Skyrim gitu kan. Terus kayak ngelihat world-nya tuh kayak amazed banget sih gue, kayak man anjir gimana ya, kayak kalau by the way 12 tahun lalu gitu. Iya 12 tahun yang lalu gitu kan. Iya 12 tahun yang lalu tuh pas Skyrim baru rilis tuh gue beli buat PC gitu, kayak anjir keren banget main gambarnya. Terus kayak ya udah gue penasarannya sih, kayak pengen ke High Hrothgar, High Hrothgar sih, gue pengen lihat tuh para orang-orang tua yang di atas itu sih sebenarnya. Tapi ya, Skyrim menarik walaupun kayaknya sih kalau gue sehari di Skyrim sih nggak survive ya. gue sih juga nggak percaya diri sih kalau gue di Skyrim sehari survive tuh gue nggak percaya sih. Die gue. Opsi kedua deh, gue ngasih opsi kedua. Duh berat pertanyaannya men. Taruh deh, gue muter deh. Yang di bawah dulu deh. Boy. Siapa nih? Denny. Oh gua. Ini satu doang ya? Satu dulu deh. Gua mau ada di. Gue tadinya yang contradicting ya, ada beberapa. Tapi akhirnya gue udah decide deh. Ya gue mau ada di universe-nya Rockstar guys. Sudah gue tebak sih. Gue bisa jadi gangster without consequences. Kayaknya kasihlah gue sehari deh. Boleh lah. Bener sih. Udah gitu nih ya, lu ketembak di pala, muncul di rumah sakit. Iya bener nggak? Lu ketembak di pala deh kan. Lu respon di rumah sakit cuma berapa jam berikutnya lagi. Maksud gue
dia ada universe dia jadi jagoan di sekolah ya. Dari jagoan di sekolah. Bully kan? Capek nih sama dunia modern, gue mau jadi cowboy. Anjir. Itu pindah RDR. Ya jadi bandits ya, jadi cowboy di zamannya. Habis itu kayak anjir, gue ngejar-ngejarin kereta uap mulu. Wah, udah ke modern days jadi nge-hype. Iya. Menarik. Menarik sih. Kalau apa Ger? Gue tadinya ada Masih lebih ke ini. slightly Jepangan, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, oh ini aja udah, dia punya beberapa paralel yang beda-beda gitu, lo ada variasinya. Dan sebenarnya masih dicari sih, gue kayak iseng gitu kan ngeliat Reddit gitu kan. Sebenarnya universe-nya RDR dan GTA tuh sama gak sih gitu? Karena kan kalau lo main RDR ada RDR 2 kan ada kota yang namanya Strawberry kan. Iya. Iya. Sedangkan di Los Santos juga ada Strawberry gitu kan. Wah, gue nggak merhatiin tuh. Ini San Andreas ya? San Andreas ya? Enggak, Enggak ya? 5. Oh iya, 5 tuh masih Ada. San Andreas. San Andreas. Ada Oh, nama tempatnya Strawberry. Jadi gue penasaran sebenarnya Strawberry-nya sama apa enggak sih? Tapi ya itu kayaknya sih enggak, cuma ada Itu fan teori, tapi bisa jadi karena mereka in-house nggak sih? ya bisa Mereka jadi juga nggak mau ngasih lihat itu karena tim writing atau apanya sama, kan temanya lain ya. Itu bisa jadi buat fan satu, teori. in the past, yang Harapan gue sih cuma satu sebenarnya. apa tuh? Ya mudah-mudahan GTA 6 keluar sebelum anaknya si Rifki sekolah kali ya. Maksud Biar gue, cepet. gue mau main gitu loh. Gue mau main, gue nggak kuat gitu nyalain komputer tuh jam 11 malam gitu. Lo Ger? Kalau Lanjut, gua Ger. apa ya? Yang pertama mungkin gue pengen kalau apa tadi hidup di dunia game ya. Mungkin universe-nya Assassin's Creed kali ya. Oh itu seru sih. Menarik. Sebenarnya agak random sih yang gue pengen ya. Gue pengen gue jalan-jalan di kota gitu, gue punya hidden blade itu aja sebenarnya. Terus ada orang macam-macam, misalnya gue lagi jalan nih misalnya lagi jalan di trotoar gitu, gue mau beli kopi jago misalkan, terus gue nggak mau bayar gitu. Terus orangnya kan lu harus bayar bang gitu, gue assassin anjing, terus gue jelek gitu. Tapi kan gue nggak tahu kalau Mirage kan gue belum ada dana buat beli. Oh iya itu udah ada ya. Itu masuk wishlist gue sih. Lo kalau Soalnya Baghdad pak. Nah, gue lebih gini nih. Lo kan tadi bilang, wah gue mau beli kopi, gue nggak mau bayar gitu kan. Bukan lu disinkronize deh. Oh iya ya, itu gue tapi balik lagi. Tapi ingat Ki, lo kalau misalkan yang di kickback disinkronize ke Animus itu, kalau lu eksesif ke civilian, lu nggak objektif kan, ngerti nggak lo? Kalau dia baru ngerandom ke si abang-abang sekali mah masih bisa lanjut ya. Masih bisa lanjut ya. Oh iya, benar bisa lanjut. Terus baru ketendang gitu, nggak langsung di yang pertama. Gue Terus sama yang gue pengen lagi, gue pengen Leap of Faith. Gila nggak lo? Iya. Pengen naik gitu kan. Gini loh ya. Itu di game kan nggak kenal encok pegelino patah. Justru itu. Itu jerami tuh seolah-olah kayak king coil ya gue lihat. Iya. Nah lu bayangin di bawah jerami itu ada barang gitu kan. Porselen kayak galon gitu apa. Berak gitu. Kunci kan. Ada kunci. Angga gimana nggak? Lu gimana nggak? Gue kayak pilih Pokemon sih. Iya menarik sih. Menarik banget di Pokemon. Kira-kira kenapa? Di Pokemon tuh menurut gue ya, secara environment-nya tuh bener-bener kayak vibrant, diverse environment gitu. Ada banyak banyak monster-monster yang unik gitu, terus punya specialty abilities-nya sendiri kan. Terus lu bayangin lu bisa jadi Pokemon trainer in real life kan, kayak siapa sih yang nggak mau gitu. Itu menarik. Gue sempat kepikiran kayaknya kalau gue di Hoenn gitu atau gue di Kanto kayaknya seru. Cuman ada dua yang gue. Tadi gue sempat kepikiran Pokemon, tapi ada dua nggak concern gue nggak. Betul. Yang pertama memang harus diakui ya bahwa safety-nya mantap ya di sana, security-nya. Kenapa anak umur 10 tahun lo lepas dari sana deh. Terbang gitu kan tiba-tiba. Lo jadi trainer lo. Gue explore the world gitu ya. Iya oke kan. Cuman concern gue berikutnya adalah tiba-tiba dibegal gitu. Itu enggak. Ada begal. Ya begalnya Tim Rocket ya. Ya udahlah gitu loh. Tapi motor kan. Isu yang kedua sebenarnya yang gue takutkan itu sebenarnya udah terjadi sih di sini sih, yaitu
lo membutuhkan 20 years of experience, tapi maximum age 10, ngerti gak lo? Kalau kerja, lowongan kerja. Oh iya. Ash itu adalah a 10-year-old, an 11 years old, with 20 plus years of experience gitu. Oke. Lo gak bisa. Apakah universe Pokemon sama Dragon Ball Z itu bersinggungan ya? Bisa jadi. Karena dia kayak Goku gua liat ya. Karena timelinenya agak Agak aneh gitu nih agak timeline-nya. Itu kalau si Ash dipindah ya, kita ke dunianya Pokemon, si Ash yang masuk ke dunia kita, Oh, dia Ash gampang banget dapat kerja anjir. gampang dapat kerja. Dapat kerja gampang banget. Overqualified soalnya. Overqualified ya. Makanya. Oh lu baru 10 tahun tapi pengalaman udah bagus. Oke. Gaji Berarti kan 50 juta. Di saat dia umur 20, experience-nya 30 tahun kan? Iya itu dia. Itu dia. Lu. Oke. Life hack. Dia tuh sebenarnya time traveler, guys. Kayaknya dia time traveler. Questions number 2. Questions number 2. Oh, iya masih ada ya. Masih dong, masih ada Ada 5. banyak. Masih banyak. Oke, lanjut. Oke, question number 2. What's the one gaming snack you cannot do without during those marathon gaming session? Snack apa nih yang selalu lu cemilin setiap lu main game? Dulu gue sering makan ini benda sih, tapi sekarang udah nggak pernah. Benda? Bukan snack anjir, benda. Iya, apa lo nyemilin sumpit kan kita nggak tahu ya, benda. Iya, benda tuh. Yang AC kan nggak mungkin juga. Gue nggak pernah. Surprisingly gue nggak ada gaming snack. Gue kayak Gary sih. Gue dulu ada, cuman semakin kesini Udah nggak pernah kan. Gue pengen makin clean gitu loh. Soalnya dulu tuh udah merusak controller, ngerti nggak lo? Lo makan sambil gorengan, paham nggak sih lo? Kayak pas ini udah tangan gitu lo oily kan, kayak abis itu lo kesel sendiri kayak bego nih gue gitu. Kan gue kan main pakai PC kan. Kan rules mechanical keyboard ada lu nggak boleh deket-deket sitos kan. Iya. Jadi maksud gue kayak semenjak maksud gue nggak enak juga gitu, lo ngetik keyboard lo berminyak, lo main game controller lo berminyak. Kayak gue kalau misalnya lapar abis session gue stop dulu, misalnya kayak lagi main Call of Duty gue stop dulu, gue lagi main apa, kalau game offline yang story bisa gue pause dulu, gue ke bawah makan. Jadi break dulu lah ya. Break dulu. Belakangan kayak gitu sih. Karena gue nggak bisa ambil ngetik sambil makan. Ini keyboard berminyak, ini Nintendo Switch gue berminyak. Ya. Sepihan snack. Kalau gue nggak lebih ke bukan makanan kalau belakangan ini. Gue gampang aus, makanya air. Betul. Air putih. Don't forget to drink your water, man. Iya, Lagi 2 liter. Hydrate 2 liter, set. Gue punya seliter tapi ada di mobil. Udah bawa apek kayaknya. 2 liter. Ya kayak gitu sih. Gue juga sama sih. Kayaknya kalau dulu gue kadang-kadang suka makan Indomie gitu. Oh, oke. Kalau itu make sense ya, karena Indomie masih ada sendok garpu, paham nggak lo? Dulu gue sempet yang kayak tahu Sumedang, tempe mendoan, ngerti nggak lo? Gorengan literal, gorengan tapi kayak lo main. Ganggu sih menurut gue. Jadi kayak misalkan lu main, kalau lu makan Indomie lu nggak bisa sambil main game online. Benar. Iya. Lu makan, lu mati tiba kan. Kalau lo main game cerita, lo bisa pause dulu kayak lapar nih. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di pause juga, kayak misalkan gue main apa nih yang story-nya seru, Spider-Man deh. Iya. Kayak Insomniac Spider-Man. Lagi berantem terus makan dulu, cocok. Kan nyangkut gitu, kayak ke-delay lu lagi mainnya. Kalau itu Bener hilang gitu. breaking the immersion sih, keseruannya ngurang gitu. Karena lo lagi in action kan. Sebenernya. Jadi conclusionnya adalah kalau lu emang pengen mengkonsumsi konten atau lu pengen enjoying entertainment sambil nyemil, udah paling bener lo bukan Netflix, Bilibili, Ikihi, apapun itu. YouTube. Oh bukan. Nggak ambil makan juga sih itu. Joysticknya berminyak juga, keras kan, nggak enak. Tatar, pertanyaan gue, lu sempat pakai layanan streaming si Bilibili itu? Maksud gue konten yang menarik di situ apa? Gue tahu dan pernah dengar tapi nggak pernah pakai gitu. Ini out of topik dikit ya. Kebetulan gue baru banget subscription gue habis, tapi mostly sih sebenarnya anime sih. Kayak Crunchyroll ya. Kayak Crunchyroll versi ya, kalau lo kelihatan tuh anime gitu deh. Yang ilegal banyak juga kok. Kalau itu nggak yang self habis.
Iya, yang jadi sebenarnya gue nggak tahu sih sistem ini out of topic dikit, tapi maksud gue nggak tahu sistem quote on quote nih, by the way panas banget anjir. Kedengeran nggak suara angin gue? Nggak ada kan? Enggak sih. Jadi gue pakai kipas angin soalnya. Bro gue nih. Halo bro. Halo bro. Jadi gue nggak tahu sistem copyright enforcement mereka gimana, tapi kayak misalnya ada anime yang nggak masuk di Bilibili, itu mereka tuh kayak ada user uploaded gitu loh, kayak gue user nih, gue punya illegal file, saya gue punya itu diupload ke situ, jadi gue nontonnya bukan nyari di, kan kalau Netflix tuh nyari apa gitu kan, misalnya lu nyari apa sih Netflix sekarang, gue udah lama nggak buka Netflix. Ya lu nyari series kayak misalnya yang kemarin tuh Ice Cold gitu kan, lu search Ice Cold itu kan yang naruh konten di Netflix itu kan si Netflix ya kan. Kalau ini nggak ada orang lagi yang upload. Jadi wait ini YouTube. Platformnya kayak YouTube ya, semirip. Maksudnya Kayak YouTube kan ada yang official rights, ada juga itu re-uploader mungkin lo. Iya, more or less gitu kali ya. Macam itu kali ya. Kayaknya karena kayak misalnya lo search ini kayak kan ada contoh, agak kebalik sih anime itu. Oh, hentai itu. Tapi itu ya Poki apa? Apa? Lupa lagi. Apa yang itu? Yang apa? Yang itu Rif. Gue tahu. Boku no Pico. Ya bener anjir. Pokoknya itu mereka kayaknya lebih bisa search itu, kayak misalnya lu mau search anime yang gak ada di mereka, ya lu bisa search di situ sih sebenarnya. Ada aja orang upload. Jadi itu layanan gue pakai. Oke, balik lagi ke pertanyaan berikutnya, karena kayaknya kalau untuk gaming nih ChatGPT agak bego ya. Kayaknya kagak ini sih orang buat pada arisan cocok sih kalau ChatGPT. Oke, next question ya. Next one. Next aja. Which video game character would you want as your real life best friend and why? Real life best friend siapa ya? Best friend siapa? Real life best friend. Temenan doang apa sampai dipacarin gitu? Boleh, dipacarin boleh. Oh boleh, siapa langsung ya? pikirnya banyak. Langsung tiba-tiba banyak pilihan ya. Mana yang mesti gue Pas nggak dibilang bisa pacaran, sempit kan? Yoi. Pas bilang boleh pacaran, wow banyak. Limitation langsung dibuka ya. Siapa ya? Agak sulit nih. Ayo yang jawab duluan, siapa? Aduh, gue tuh lupa. Gue masih mikir sih. Lupa ada yang gue kepikiran. Gue juga lagi mikir siapa ya. Siapa cewek paling cakep di video game? Enggak sih. Gue lebih mikirin gue bego ya, maksudnya kayak gue nyari orang yang bisa quote on quote kayak jadi guidance. Kayak ini. Guidance Ezio Auditore. Ezio Auditore da Firenze. Enggak juga sih. Sambil ngeliatin game gua gitu. Apaan ya? Ambil buka Steam. Library gua apa ya? Iya, gue mikir siapa ya? Jadi sahabat. Kalau gue sahabatan Captain Price, nggak mau juga gue. Gue sahabatan sama Akuma. Main ya, jadi bodyguard tanya bisa. Tajir siapa sih yang tajir di video game? Siapa ya? Ya itu 3 karakternya GTA 5. Habis heist. Yang paling tajir gue tadi sebenarnya kepikirannya Trevor cuman Phillips, cuman dia kan jadi Trevor kan dia kan psycho juga kan. Tapi masalahnya gini, lu Trevor kayaknya gue mau deh jadi temannya Trevor walaupun orangnya begitu ya. Sahabat enggak, tapi temenan ya oke lah, karena gue pikir kalau lu pernah nyobain bad endingnya GTA nggak? Belum kayaknya. Kebanyakan pasti orang ngejar yang pokoknya pas terakhir itu kan lo milihnya yang lo pakai bertiga kan. Betul. Kan kalau nggak salah kan lo disuruh yang satu minta lo harus bunuh Trevor ya kan, atau lo bunuh si Michael gitu kan. Nah, lo kalau pilih ini lo mau explore sendiri apa enggak? Udah ada di YouTube, jadi lo nonton kan? Ya udah nggak apa-apa. Ini 2 di bawah nih, aman? Aman. Nah, jadi sebenarnya kalau lu pakai endingnya bunuh Michael, Trevor jadi nggak suka sama lo.
Oh, jadi sebenarnya si Trevor tuh Sebenarnya peduli. se-psikotik itu, tapi sebenarnya dia tuh peduli sama lu. Peduli. Sebenarnya peduli. Kalau nggak salah, Trevor jadi nggak suka sama lu deh. Kayak oh lu gitu, ya udah. Gitu. Tapi kalau lu bunuh Trevor, Michael lu kerja sama gitu. Berarti Michael tuh sebenarnya orangnya tidak setia kawan. Ya Dia kan? menyelamatkan sendiri sih. Menyelamatkan diri sendiri gitu. Dia lebih mementingkan diri sendiri. Egoisnya tinggi lah. Kayaknya gue memilih Trevor deh. Gue sempat kepikiran top of mind gue kenapa Trevor Phillips ya for some reason. Gue Trevor Phillips kepikiran tapi kayak enggak, gue takut diinjek-injek pala gue. Gary apa Gary? Kalau punya teman dari game dan misalnya bisa gue pacarin ya, mungkin Lily Rochford dari Tekken 7, tau nggak? Siapa? Lily, Tekken 7. Lily itu yang blonde ya? Iya, yang blonde. Kenapa tuh? Karena cantik, udah itu aja. Kalau lu pilih Lily, gue pilihnya Asuka. Gimana? Kalau Ngir? Gua ya udahlah, kita mari mewibu bersama aja. Gua Yuna dari Final Fantasy berapa tuh? Final Fantasy, iya. Itu yang ada 3 cewek kan, Yuna, Riku, sama Pain. Udah lama banget tuh. X2. Final Fantasy X2. Gue ganti deh, gue ganti Tifa gimana? Anjir, ya. Gue tahu itu reasonnya jelas. Itu reasonnya jelas. Cuma maksud gue yang agak beda di gue, walaupun gue tumbuh ngelewatin Final Fantasy 7 yang PS1, gue itu lebih mainin yang gue lupa yang keberapa, yang ada Vivi Ornithir ya. Kayaknya bukan yang 7 deh, yang habis itu. Terus habis itu yang gue beneran mainin jauh banget ya, itu yang itu Ger, yang ada si Yuna itu, yang sempat ada trio. Yang 3 cewek itu kan, Yuna, ada si Riku. Tidus, terus ada mini game yang kayak main bola, cuman bolanya sci-fi itu, pokoknya kayak seru deh. Gue kalau misalkan lagi capek explore main quest Ger, gue main bola. Tanding bola gue di situ. Gue mau confession deh. Gue nggak pernah sekalipun namatin Final Fantasy selain Crisis Core. Crisis Core gue main di PSP bukan? PSP kan? Gue main di PSP. Oh, iya. Lu pada ada yang inget ini nggak sih? Dulu ada game Final Fantasy yang bukan turn based. Nama karakter utamanya tuh Vincent Valentine. Kalau nggak salah nama. Oh, Dirge of Cerberus. Iya, Dirge of Cerberus. Iya. FF8 bukan sih itu? 7. Gue lupa gue berapa? 7. Itu 7 emang. Kalau FF8 tuh Squall Leonhard. Oh, Squall Leonhard. Gue nggak hafal tuh. Saver sama ada siapa, Rinoa bukan? Gue sampai sekarang nggak. Ya, Rinoa betul. Nggak menyelesaikan Final Fantasy selain si Crisis Core di PSP. Udah. Gue Final Fantasy 8. Kalau misalnya kalian masih ingat, PS1 itu ada 4 CD. Iya, masih ganti kalau dari chapter berapa. Iya, kalau dari chapter ganti. Gue udah ke 1, udah tamat, terus ganti kedua, tiba-tiba 3-nya gue nggak ada, adanya 4. beli depan sekolah ya? Jadi lu ke skip dong. Bukan ke skip, kagak bisa dimainin, nggak bisa dilanjutin. Gak ada CD 3-nya. Nggak ada CD 3-nya. Emang tapi dia nggak protect ya, nggak bisa lu lompat ya, lu kayak nggak bisa, datanya di CD 3, ini pasti beli dekat sekolah nih. tapi ngomongin kayak gini, gue jadi keinget ini deh, kayak game yang di modern gaming tuh nggak ada yang seinovatif ini lagi. Kayak lu pernah main Monster Rancher nggak di PS? Oh, yang kalau misalnya lu cuman gue tahu CD-nya soalnya apa? Jadi itu tuh kayak Pokemon, gitu Digimon kan? Ketemu di universe yang lain lah, pokoknya animatornya beda, art style. Tapi yang bikin dia unik adalah, lu misalkan lu CD Silent Seven, CD Dewa, CD Linkin Park itu nge-summon monster yang beda-beda, men. Kok bisa gitu? Gue tahu. Gue beda lagi monsternya, gue nyobain. Kayak itu inovatif sih sebenarnya, kayak. Tapi gue nggak tahu, menurut lu itu apa yang bisa bikin dia generate monster beda-beda? Nah, gue masih nggak ngerti, Ki, soalnya di zaman itu ngerti nggak lo? Kalau kayak zaman sekarang kan udah ada advancement teknologi udah segitu banyak ya. Di zaman itu kan masih relatif kayak gue juga nggak paham kayak algoritma apa yang dia terapkan di itu. Beda CD keluarnya monsternya lain lagi. Beda lagi. Gue nggak ngerti itu. Gimana. Tapi nggak random, karena gue pernah main itu, gue masukin si dia Siphon Filter. Oh oke. Yang tembak-tembakan. Itu seru juga tuh Siphon Filter. Bagus ya. Terus gue iseng masukin Siphon Filter lagi, monsternya sama.
Oh. Dia kayak ada semacam geotek di. Gue nggak paham, Betul tapi lah. pasti sih ternyata nggak random kayaknya deh. Nggak serandom itu ya, ada pattern. Gue nggak tahu apakah luck gue yang kayak hoki aja gitu pas gini. Kalau kemarin gue monster kebetulan sama gitu. zamannya masih banyak di rumahnya tuh CD lagu dibanding CD atau DVD. Jadi gue eksperimennya tuh ini kalau keluarnya apa gue dapet nih, gue switchingnya gitu aja gue. Itu keren sih. Itu Next question kali ya. Next question. Boleh. Apa nih? Oke, next question adalah, gue akan tampilkan di stream. Asik. Asik. Gak suka gue. Bang. Ini gak suka gue. Nah, ini kok. If you had to compete in a video game tournament, which game would you choose to show off your skills? Yang pasti, yang pasti bukan Mortal Kombat. Gak mundur. Mati. Mundur. Mundur Mortal langsung. Kombat sih gue kena fatality duluan. Iya, itu dia. Apa ya? My skills ya. Video game kalau gue sih ya, kalau gue dari ini sih nggak tahu aja gini, dari dulu gue demen banget main yang namanya music rhythm game. Gue demen banget main Dramania. Mungkin itu yang mau gue show off. Main apa? Dramania atau enggak? Yang di time zone. Iya, yang di time zone arcade gitu. Dulu gue tiap minggu tuh, Sabtu Minggu tuh sering gue tiap Sabtu Minggu gue kayaknya selalu ke arcade. Bahkan gue Senin sampai Jumat gue itu misalnya kuliah tuh, gue sama sekali nggak makan, gue ngumpulin duit buat gue spend hari Sabtu sama Minggunya main Dramania, main Teknika ya kayak gitu. Teknika ya, yang DJ-an Teknika. Sama yang kotak-kotak apa sih yang ada berapa biji kotaknya? Itu si Angga yang suka main tuh, Jubit. Lo Gir, gue masih mikir nih. Gue duluan deh. Kalau gue mikir anjir. Gue CTR sih, Crash Team Racing. Aja CTR. Entah kenapa. Yes, makasih Angga, gue udah tahu. CTR. Oke. Soalnya kalau di dulu gue main CTR tuh dumb gitu, kayak bego, nggak ngerti cara mainnya gimana. Ternyata tuh gue baru tahu kita tuh bisa ngedrift. Habis itu kita bisa ngeluarin turbo beberapa kali kayak dar gitu biar lebih cepet jalannya. Nah, gue baru mempelajari itu pas gue SMP. SMA. Jadi SMA gue main pakai PS3 apa PS2? PS2 main game CTR sama teman SMA ada namanya Abi. Kalau kalian tahu Abi Ramatas Fadil. Iya. Kerjaan gue setiap pulang sekolah itu main CTR sama Abi. Terus kita tuh mainnya bener-bener normal hard expert, kita mainin semuanya. Semua turnamennya. Nah, pas CTR muncul di PS4, gue main dong. Wah, pas gue main online, wah gue udah kayak master gitu, kayak jago banget. Udah jago. Gue tahu nih bahwa gue mau jawab apa nih. Tahu nih bahwa gue mau jawab apa, bajingan nih orang. Karena Rifki udah gak bisa, terus gue angkat tangan. Gue angkat tangan nih orang. Sampai nggak mau main gamenya itu lagi. Sampai gue jual cartridge-nya. Nah ini juga, wah lu nge-cheat nih, apaan? Nih gue ngomong bangga ya. Gue harus akuin secara fair ya enggak. CTR itu skill levelnya lebih steep ya, lebih curve ya. Kalau gue tuh casual tapi bisa juga jadi hardcore ya. Apakah itu gamenya? Twisted Metal. Mario Kart. Mau kan? Mario Kart. Mario Kart. Gue share ceritanya dia juga ya. Gue beli Mario Kart biar kita main bareng ya kan. Udah ayo kan. Gue beli nih cartridge Mario Kart, baru main berapa kali? Ada kali 5 kali 6 kali gue main sama lu ya. Gak ada gue menang sekalipun. Terus gak lama pas gue bilang, Ngir gue lagi BU, Ngir gue mau jual cartridge siapa? Mario Kart. Lah ntar gak bisa main bareng. Gue main bareng sama lo lagi. Gak ada. Kalah mulu gue. Tapi abis itu si Rifki denger tuh, si Rifki udah jual nih gamenya kan, nggak bisa main bareng sama gue lagi. Kita ada mutual lah si Sasha itu. Akhirnya main kan Ki pas dia lagi aktif main Switch, sekarang udah berdebu kali Switchnya. Main dia Mario Kart beberapa kali lah, kayak lu juga lah, nggak yang sampai rutin banget. Abis itu kayak males gue nge-cheat. Enggak, gue anti deh. Kalau gue kayak, kayaknya sih Star Trek Online. Ada ya Star Trek Online? Ada Star Trek Online, tapi gue nggak bisa main lagi karena for some reason
bukan, for some reason gue ngerasa kayaknya server Asianya entah dimatiin sama mereka atau gimana. Jadi lambat, connectionnya jadi jelek. Jadi gue udah nggak bisa lanjut main lagi. Gue demen Star Trek Online. Enggak sih, gue demen Star Trek Online karena gue keluar jutaan juga sih buat gue beli equip sih sebenarnya sih. Tapi gue suka aja nge-build karakternya, nge-build pesawat gue gitu, kayaknya sih Star Trek Online. Tapi kok gue sebenarnya tuh nggak jago apa-apa gitu. Ya udah, gue banyak main game nih. Gue bilang jago nggak? Lo mau apa, duel Skyrim sama gue? Ayo deh gue. Sayangnya Skyrim nggak online. Ya coba Skyrim online seru banget lah. Enggak, chaos sih. Ya, berantakan sih. Ya kemungkinan online juga paling fan mod nggak sih yang nge-mod. Iya kayaknya sih. Enggak, lu bayangin itu saat lagi trading nih sama orang gitu kan. Lu ada sword yang ini nggak ada nih, gue sword enchanted gini terus juga naga gitu ya. Lagi tengah-tengah trading. Ya, gitu sih kayaknya. Kalau si Mario Kart itu sih gue harus akuin apa ya? Oh, gua tahu jawaban gue. Ace Combat Series. Anjay. Iya, lu kan jago Ace Combat Series. Gue nggak bisa main. Ace Combat Series. Kayaknya gue dibanding Ace Combat sekarang gamenya nggak ada remake, reboot atau nggak sequelnya sih. Ki, ingat nggak zaman kita SMA ada game namanya Hawks, HAWX, kan Hawks juga tuh. Hawks, Tom Clancy punya kan? Iya, Tom Clancy. Gua nggak suka game mekaniknya sih. Atau mungkin karena gue main Ace Combat dari Ace Combat 2 kali ya. Ace Combat yang pertama banget gue gak main Ace Combat 2, Ace Combat 3, Ace Combat 4. Oh, mungkin karena lu udah lebih kebiasa di Ace Combat. Benar. Sedangkan gue ngerasa kayak dogfight-nya gue kehook banget sih. Hawks itu kayak anjir nih gambar bagus. Wah. Gue rasa-rasanya justru gue ngerasa Hawks itu arcade-ish banget. Walaupun Ace Combat juga very arcade-ish. Oh, feeling-nya ya. Gue kan main Ace Combat 2, Ace Combat 3, Ace Combat 4, Ace Combat 5, Ace Combat 0, Ace Combat yang di PSP. Baru Ace Combat 7 yang di 360, karena gue gak pernah beli 360, gue gak main yang Ace Combat 6. Hatam lo Ace Combat, jago tuh. Jago tuh. Yoi. Bisa. Gue kira lu mau ngomong ini Ki, Flight Simulator. Enggak, kalau Flight Simulator ada kompetisinya. Teman kita om-om yang pilot nih yang gak ada di sini, kalah gue pasti. Ya dia udah by profesi nggak sih? Dia pilot beneran. Dia beneran dia. Gue bilang, lu mau main Flight Simulator nggak di tempat gue? Bilang, gue terbang juga beneran. Udah bosen. Ngapain Flight Simulator lagi? Nih gue ada questions lagi nih. Okay. Lanjut. Share a memorable experience of playing video games with your closest friend or family member. Gue mau jawab dulu. Boleh. The House Game. Ya. The House Game. Ya mungkin Gary ini nggak tahu nih. Jadi zaman dulu itu jelasin lo ke Gary. Zaman dulu itu ada game Flash namanya The House. Nah, The House tuh kita ada kayak 5 level. Setiap level itu kita kerjaan kita cuma ngeklik doang. Tapi setiap kita ngeklik tuh nanti ada reaksi hantu keluar gitu, ada puzzle-nya kayak gitu. Yeah. Nah, ini The House Game ini menurut gue tuh historik banget sih buat gue gitu. Mungkin buat Rifki sama Denny juga nih. Jadi dulu kita waktu SMA kita iseng main The House Game bareng-bareng di rumah gua. Kita bikinin video reaction-nya. Gua cut dulu bentar. Boleh. Yang epic sebenarnya Rama sih. Iya, sebenarnya Rama paling epic sih sebenarnya. Ada teman kita namanya Rama, itu paling epic sih. Nah, intinya pas kita rekam, kita nggak berharap video ini akan viral. Out of nowhere, video kita itu view-nya dulu 66.000 dan 66.000 tuh dulu gede banget. Gede banget. Gede banget. Compare untuk sekarang, zaman dulu belum juta-juta soalnya. Nah, zaman dulu orang Indo dapat 1 juta susah banget kan. Kita dapat 66.000. Terus pas gua cari tahu ternyata game-nya kita itu masuk ke forum Thailand. Nah, game-nya ini developernya adalah orang Thailand. Jadi kita tuh tiba-tiba viral di sana. Jumpscare itu dari Thailand. Dari Thailand. Masuk ke forum yang homeland-nya mereka, makanya homeland-nya mereka. Dan tiba-tiba masuk, dan pas gua video kita viral itu, out of nowhere tuh banyak orang-orang di Facebook yang kayak ngechat, kayak nanyain, lu nih di Asian guy kan? Asian guy I love your friend, ada kayak gitu-gitu. Itu lucu banget sih menurut gua. Kalau memorable sih gue ada COVID-19. Itu COVID-19 itu bisa beneran seminggu kita online main Warzone.
Oh iya. Asli iya. saking penganggurannya nggak tahu mau ngapain, lockdown sana sini ya kan. Benar. Bini gue lagi, gue mau ngerjain ini dulu deh. Oh ya udah kalau gitu, lo ngapain? Kan kerjaan gue kan harus onsite gitu kan. Gue kan ngurusin kedai. Kedai udah aman. Gak ada lagi yang diurusin, orang gak boleh buka kan. Ya udah deh, login aja kita login. Itu nggak pernah yang kita nggak, hampir jarang ya main yang berdua. Selalu main pasti berempat yang yang quads kan, Warzone quads, atau enggak kita main Call of Duty Modern Warfare-nya yang ya udah berempat aja kita main kayak. Itu seru sih menurut gue sih, walaupun COVID-nya merusak dompet juga sebenarnya kayak income makan ya kan, tapi minimal ada Call of Duty itu yang bikin gue lumayan masih bisa waras. Tapi tau nggak, kalau misalkan kemarin itu nggak ada COVID ya, I think kita nggak akan ada di sini berempat ngumpul. Because Om Gaming itu di-invent, tercipta dari COVID. Ya nanti brand kita gitu kan, Om Gaming since COVID-19 aja. EST CVD 19. Oke, Denny, Gary, apa nih? Siapa duluan? Gary dulu. Gue masih mau mikir. Apa ya? Apa tadi ya, game yang memorable? Game yang memorable sama teman-teman. Game yang memorable sama teman-teman. Kalau dulu gua ya itu sih main DJ Max Technica itu di arcade dulu. Kita sampai kayak punya community-nya gitu ya. Well, gua join ya karena ada teman gua yang bawa gua main juga gitu, si Josh tuh, si Angga tahu tuh, yang rumahnya udah kayak time zone. Kita suka gila tuh, rumah udah kayak time zone pribadi, semua konsol ada. Zaman dulu tuh apa yang enggak, PS3 dulu ya, PS3 dia ada, Xbox dulu, Xbox berapa sih yang setara PS3? 360 ya? 360 ada, terus habis itu dia juga punya alat DJ. Dia punya ya ada game arcade namanya, tulisannya tuh IIDX, gue cek kayak 2DX atau apa, pokoknya tuh lu jadi kayak rhythm game tapi alatnya tuh DJ gitu, ada kayak turntable-nya, ada bola. Ya dia punya itu di rumah, dan dia juga punya Dramania sendiri di rumah, jadi dia beli kayak drum elektriknya, ada softwarenya gitu, dia sambungin gitulah, dia bisa main di rumahnya gitu. Terus juga PC tuh juga waktu itu ya PC yang high end banget. Nah ya itu dia yang bikin gue main ke rhythm game di arcade gitu, dari Dramania, abis itu DJ Max Technica, dan ya itu hampir dulu pas zaman kuliah tuh kayak hampir setiap minggu lah kita ngumpul main. Mulu nggak sih kita? Mulu ya. Terus habis itu pernah ada DJ Max itu kan ada macam-macam ya, ada DJ Max yang 1, ada DJ Max yang 2 tuh gue lupa ya, kalau nggak ada 1, 2, 3, terus sama yang pas 3 keluar itu kita kayak itu DJ Max 3 itu mesinnya baru keluar di time zone Kelapa Gading, terus kita kayak malam-malam jam 9 dari PIM cabut coy ke Kelapa Gading cuma buat main itu alat doang, pulang jam 1. Gila banget dah tuh, dulu tuh memorable banget sih, sampai gue dimarahin nyokap main game mulu. Terus dulu kan zamannya Funload ya, dulu kan game pakai kartu gitu kan mainnya kalau di arcade. Kalau di XX1 dulu ada juga arcade-nya masih pakai koin kan. Dulu gue paling sering main di Funworld sama main di Time Zone. Tapi gue lebih mendedikasikan ya karir gue di Funworld. Dan karena itu enggak, karena dulu game Dramania itu adanya di Funworld, dan Funworld-nya masih ada tuh sekarang di PIM 1 yang di belakang kan? Iya, yang sebelah KFC. Nah, dulu gue main di situ kan. Terus kan gue pertama beli kartu yang biasa dong, yang paling murah gitu lah ya. Yang kertas. Ya, yang kertas. Habis itu naik kan jadi kartu yang apa ya yang kartu plastik kan itu. Gue sekali main gue padahal biasa-biasa aja beli kayak cobaan sampai akhirnya suatu hari gue nge-unlock gue saldo di kartu gue itu udah setara mah kartu platinum warna hitam gitu. BCA soliter priority. Iya anjir, sampai nyokap gue pas begitu tahu, kamu habisin duit berapa ini buat di Funworld? Kalau nggak salah tuh harganya setara 2 juta deh, tapi gue cuma main dari ceban. Soalnya kan dulu uang jajan gue cuma ceban ya, jadi bener-bener di sekolah bener-bener nggak makan, gue simpen buat gue main sama teman-teman gue gitu lah di arcade. Pas weekend. Gila banget. Itu gokil loh, dari PIM lu cabut ke Kelapa Gading demi main game.
Iya, Dedikasi itu tuh gila loh menurut gue. kayak gila banget. Gue sebenarnya agak salut dengan mereka yang main arcade sih. Whatever the game yang mereka mainin ya. Kayak Maximum Tune. Wah, Wangan. Itu gue ngeliat orang itu Gue crazy, baru mau jawab. Gue ada sempet di eranya kayak bela-belain pegel deh. Itu kan lama ya ngantri ya. ngantrinya iya parah asli lama banget Maximum Tune. Padahal kalau gue pengen banget ke arcade. Kalau arcade itu ada satu permainan, satu game yang sekarang udah nggak ada lagi arcade satupun yang punya mainan itu. Apa tuh? Apa tuh? Pinball. Pinball. Oh iya coy udah nggak ada. Iya. Gue nggak tau for some reason kayaknya gue nggak tau core memory kali ya. Kayak dulu kayaknya bokap gue tuh pernah pas gue masih kecil kayak pernah ini main pinball tuh gini, kamu pencet yang ini, terus kayak Windows XP terus kayak main pinball terus kayak sempet dulu pas kita pakai Windows XP tuh masih ada tuh time zone yang di Citos. Oh iya. Oh iya Citos. Itu masih ada pinball. Oh. Ingat banget gue masih ada pinball. Tapi koboi gitu bentuk apa buat ngerilis bolanya pistol gitu. Begitu lo klik, dar bolanya terbang. Kayaknya gue ingat. Terus kayak udah semenjak itu kayak gue nggak pernah nemu pinball lagi sih. Kayak gitu kalau ada tiba-tiba arcade terus ada kayak retro games, ada pinball gue mau sih main sih. Iya, hampir nggak pernah nemu nggak sih sekarang? Cengir. Denny. Gimana Den? Gue ini deh biar ada variasi deh. Soalnya gue tadinya mau bilang MT ya apa Maximum Tune Wangan itu. Tapi oke, gue way back lagi deh. Waktu gue mulai mengenal warnet ya, gue diajak cabut temen gue CS 1.6 mulai terlihat bukan usia gue. Penyakit sih itu, warnet penyakit sih. Dari CS, terus awalnya FPS gear. Gue awal ke game tuh waktu itu udah mulai rame soal temporal. Oh seru nih apa segala. Habis itu hype-nya masuk MMORPG itu ada Ragnarok Online, ada Nexian Kingdom of the Wind, Anjir, ada Nexia, Nexia ada yang main dulu. Nexia. Pokoknya gue tuh game-game online penasaran terus gitu lah, terus sampai kayak dari yang mainnya tembak-tembakan apa segala macam, Audition, Iodance yang banyak lagu-lagu yang antara anak rhythm itu kan belum Iodance ini. Auto Jam. Main dulu Auto Jam. Gue main Anjir, Auto Jam agak mabuk sih. Brahms remix kan? Lagu klasik di remix. Iya, terus si Iodance adminnya BT, terus yang main yang lain BT karena suka jebolin spacebar. Karena kalau main Iodance ya kan harus kan nyamain beat kan BPM-nya bisa kenceng bisa pelan. Tapi mau kenceng mau pelan, anak Iodance gue perhatiin kayak udah di layarnya ini udah kepencet semua, dia nunggu timing yang perfect kan. Iya. Si spacebar-nya kan. Dia nggak bisa yang kayak ditowel atau ditekan yang santai, dia tak makanya kan banyak. Ini bisa. Iya, apa ya, Audition, Iodance, terus apa lagi mau mainin dulu tuh ya? Gunbound. Warnet gue nggak main. Gue juga nggak main. Gue pada main dulu. Gue main, cuman karena di zaman itu warnetnya nggak nyediain gamepad colokan yang kayak zaman dulu yang PS-an gitu. Jadi struggling Pak, gue kurang nikmat karena pakai keyboard kan. Sebenarnya itu kan didesain untuk main pakai gamepad kalau gue lihat tuh battle-nya. Karena itu kan sebenarnya kayak Smash Bros. KW. Iya. Kalau sama satu lagi ada satu, gue yakin nggak banyak yang main sih, Pangya. Gue main. Pangya seru banget, sumpah. Gue mau nanya lagi, ini waktu kita zaman udah SMA nggak ada namanya Crazy Kart, gue nggak tahu lu masih pada main nggak di zaman ini. Balapan agak fantasi juga, jadi kalau Pangya tuh fantasi golf, ini fantasi race. Enggak, gue nggak main. Gue masih main. Gue Pangya tuh, kayaknya kita di jam kosong sekolah, gue masih pakai laptop Toshiba yang sebenarnya buat office, terus abis itu internet gue masih pakai smartphone dongle. Promosi yang kuotanya murah, abis itu FUP-nya belum dikasih, paham gak lo? Jadi lu pakai dia tuh mau streaming YouTube, mau download apa, mau bodoh amat, masih lost. Kalau Pangya, kenapa? Dan lu tadi bilang lu main CS 1.6, lu pernah main CS yang lebih lama lagi nggak? 1.3? Ada, yang lebih tua dari itu. Ada 1.3. Terus CS dulu tuh kita kan dulu belum banyak yang main online ya. Maksudnya masih LAN, masih antar LAN. Terus lu bisa nge-install botnya. Dulu tuh yang namanya bot harus lu install.
ada kayak Oh, installer pakai gitu namanya. konsol ya. Makanya zaman 25, dulu tahu. pada komen-komennya pada di luar kepala kan, karena konsolnya masih atur dulu biar enak lo main gak sih? Nggak, kalau sekarang kan misalnya lu main nggak online nih, lu bisa main sama bot langsung, Sama lu bot. tinggal masuk ke CS-nya, lu bikin room, ya itu ntar isinya bot lah kalau nggak ada yang main. Kalau dulu CS_@bot ya kan. iya, cuman kalau dulu tuh harus diinstal dulu. Jadi pas lu install CS, kalau lu belum jalanin installer si bot 25-nya ini, itu dia kagak nggak bakal kebikin tuh buat CS. Di yang 1.6 gitu juga, Gir. Jadi kalau kita pakai yang Enggak. tilde itu kan 1.6 ada konsol Oh iya 16 itu tuh bot tuh udah built-in. Lo install 16 Ya, tuh dari bot bener. built-in. Betul, udah masuk Install. Tinggal lo pakai Oh. command console CS. Gue lupa CS pasti add bot gitu deh, pokoknya CS add bot, CS add bot. Nah, Kan- oh yaudah ya itu Secara UI, gue lupa secara UI beda loh, 16 sama 13. 13 tuh yang warnanya apa ya? Dia tuh ada gambar si CT lagi bawa pistol kayak begini belakangnya. Oh iya itu Gue dia. tahu. Ini belakangnya das 2. Dan itu dulu gue pertama kali lihat di mana, itu di Toy City PIM, kayak Angga tahu juga deh. Tahu nggak lu di Toy City Paling PIM? belakang ada warnet. Belakangnya ada warnet. Nah, Terus gue kayak wow, gue pengen main juga dong di situ. Jadi warnetnya di dalam tim. Iya, Di dalam Toy belakang, City. di belakang Toy City. Gila nggak lu? Deket Nggak, tempat ini kan boot soalnya sulap lu ya? kan emang yang pada gede Gue di situ. pojok, Gue gue lebih pojok. tahu Bogor kan. Nah, belum Itu balik ke Jakarta. sebelum di Toy City, itu sebelumnya di Gunung Agung. Oh iya. Dari wah. Gunung Oh iya. Agung baru pindah ke Toy City. Di dalam Gunung Agung ada warnet di PIM. Iya, Gunung Agung. Gua nggak paling tahu. ujung Gua itu nggak ada tahu, gua nggak warnet. Pokoknya pas udah di Toy City itu. Gue nggak Wah, tahu. itu legend banget sih. Nah, itu legend sih. Gila. Kalau gue CS itu justru dulu nggak tahu CS, gue taunya Half-Life duluan. Oh. Terus gue nggak tahu, terus kayak tiba-tiba kayaknya bokap gue apa yang punya, tiba-tiba kok ada Counter Strike gitu kan, cuman Counter Strike tulisannya apa? Iya. Tapi kayak cuman kayak bootcamp doang, kayak training doang, terus udah selesai, nggak ada apa-apa. Karena mungkin karena nggak ada trial apa botnya kali demo ya. ya, bukan. Ya. Karena nggak install si botnya itu kali ya. Iya, dulu tuh ada itu installer. Dan dulu CS 13 tuh kalau lu masuk ke CS-nya lu bisa pilih custom game juga. Nah, custom game-nya tuh ada Half-Life, ada juga namanya Wanted. Wanted itu kayak lu main CS tapi temanya cowboy. Nggak tahu deh lu pernah main apa enggak. Nggak Tapi tahu. sekarang masih ada custom community server juga sih, Gir. Kalau yang mau Iya. agak atur, yang lompat-lompat yang kayak trick shot HP itu gue pernah Iya. nyoba kayak, kok gue bego banget ya, kok orang pada bisa lompat ke sana, ini susah banget anjir. Dulu gue ingat ketika CS lagi boomingnya itu berarti kan kita masih SD ya. Iya, Iya, Masih kelas benar, 5 benar, kan. benar. Nah, Iya, itu benar. tiba-tiba di PS itu keluar ada game CS, tulisannya Counter Strike. Iya. Tapi pas lo mainin itu bukan Counter Strike, jadi covernya doang Counter Strike. S1 Oh, kan. Iya. bootleg. Bootleg namanya apa? Expert atau Extreme atau apa itu, senjatanya pistolnya di tengah gitu soalnya. Kayak lu main Duke Nukem itu tuh nggak lu? Duduk kayak gitu gitu. Wolfenstein yang dulu yang banget. zaman dulu, yang ini di tengah gitu kan. Iya di tengah. Diablo itu pada tengah semua kan. Kalau game zaman dulu gue inget ini sih. Dulu kan gue emang dari dulu kalau nggak tim Nintendo, tim PS ya. Xbox nih gue baru di generasi series ya. Gue baru dulu Xbox yang OG yang gede, yang tengahnya hijau, tau nggak lo yang? Iya tahu gue yang hitam hijau. Itu kan, yang hijau di tengah. Nah itu gue mulai jatuh cinta sama Unreal Tournament. Jadi kalau misalkan kumpul di rumah temen gue, kan kita tukeran yang bisa main PS kayak main ke temen yang ada main Xbox. Itu gimana ya? Gambaran gue tuh lebih kayak Apex ya, gimana ya? Kenceng gitu loh soalnya mainnya. Mainnya cepet. Iya, main cepet. Tapi genrenya sebutannya apa, arena shooter. Terus habis itu awal gue kenal Halo. Cuman gue jadi Xbox itu kan sedari awal community friendly ya. Modnya tuh lebih cepet daripada PS kalau lo inget ya. Jebolnya duluan Xbox daripada. Gue nggak ingat. Gue dulu nggak. Dari generasi ke generasi. Tapi kalau yang Xbox One sama ke yang sekarang nih series gue udah nggak ngikutin karena kan udah banyak inilah yang bisa kita nikmatin gitu. Nah itu cuman temen gue karena di mod gitu gue jadi terjebak. Kata gue apa nih doa, wah religius banget ini game ya. Live ya. Ternyata guys kenapa ini main di pantai semangat banget gitu guys. Ya udah gitu
yang PS atau yang lain gak bisa nikmatin di situ karena dia custom firmware. Dia bisa nge-patch apa nge-mod itu. Wah, bisa. Wah. Langsung ada pencerahan gue. Langsung tercerahkan. Bisa tuh. Lu pada ada yang pernah main Dreamcast nggak? Oh, gue pernah Dreamcast, gue pernah. Enggak, gue nggak pernah. Di Gua rumah juga teman, pernah. maksudnya Gue nggak pernah. bukan di rumah sendiri sih, numpang ke teman ada. Ya itu gue juga numpang sih ke Gue juga saudara numpang gue. sama om gue Dreamcast. main Gue Dreamcast. Dreamcast nggak nyentuh bahkan sama sekali. Gue Dreamcast tuh pertama kali tahu ada game namanya Dead or Alive. Di situ Terus ada ya? Ada. Gue main pertama nggak kali sih main di situ. Xbox soalnya kalau Dreamcast cuman kayak main beberapa kali. Dreamcast tuh dulu gue mainnya cuma 2 game, Dead or Alive sama ada Gundam. Gue lupa Gundam apa. Pokoknya dia view-nya itu pilot di dada gitu lah. Kan Gundam kan di dada kan soalnya posisinya. Iya. Kayak gitu sih, kayak first person. Itu Dead or Alive gue pertama kali tuh kayak ngeliat, buset cewek cakep banget ya di game gak? Masih SD gue. Gue nggak pernah main Dreamcast. Oke, Kalau game main itu House, pernah main nggak House of the Dead? Main. House of the Dead main gue, tapi mainnya di arcade. Tapi di Dreamcast juga ada. Nah dulu gue pertama main itu di Dreamcast itu. Oh, lu malah pertama main di Dreamcast. Wah, gue akan terdengar lebih kuno lagi. Karena bukannya itu ada yang versi jadulnya di PC zaman dulu ya, sebelum yang ada di arcade. Itu yang shooter gitu. Iya shooter zombie gitu. Zombie gitu. Iya di PC ada, di Dreamcast ada. Di PC itu seingat gue ya, sorry. Mumpung gue lagi inget. Seangkatan nama Virtua Cop kalau lu pernah. Virtua Cop gue main. Virtua Cop gue main. Kayaknya lebih jadul lagi deh itu daripada House of the Dead kayaknya. Tapi Virtua Cop itu kayaknya gue mainnya di Gue main di Funworld di PIM gue dulu, yang dulunya ada Hanamasa, lu tau gak sih anak PIM ya? Tau gak dulu Hanamasa yang lama di Area 51? Hanamasa Area 51, Nah dulu tuh sebelum Hanamasa itu di sebelahnya tuh itu Funworld dulu banget. Iya, Funworld posisi di situ, betul. Nah, gue main Virtua Cop di situ. Ya emang ada arcade-nya ya Virtua Cop. Gue lupa deh, Sega Saturn bukan sih? Saturn apa Mega Drive ya? Itu juga. Gak Mega Drive, kayaknya Saturn deh. Saturn ya. Gue mainnya di Sega Saturn deh. Virtua Cop, old school banget ya. Tapi Time Crisis sih gue mainnya dulu. Oh, gue kalau Dreamcast yang nyobain di teman gue tapi berkesan di gue, nggak Crazy Taxi. Oh, gue Crazy Taxi PS2 tuh, tapi oh lo dulu di PS2, gue juga PS2. Walaupun abis itu kayak, di PS2 ada juga nih gue bisa main akhirnya. Awalnya tapi kayak, anjir, rusuh juga nih, asik gitu main. Ini ngomong-ngomong kalau gue lihat ya, kita topiknya tuh mulai ke arah nostalgia. Iya. Dan gue ada satu pertanyaan yang sebenarnya gue sama Rifki udah pernah menjawab pertanyaan ini di episode 1 podcastnya Omong Gaming. Nah ini akan gue keluarkan untuk Gary dan Denny nih spesial. Discuss a video game. Video game apa yang significantly impacted your life or influence your personal growth, and how has it done so? Apa ya? Gimana? Impact personal growth and? Jadi lu game apa yang paling secara signifikan impact kehidupan lu sampai menginfluence lu untuk personal growth? Contoh, gua waktu itu adalah Super Mario Bros di NES, Rizky Super Mario Bros di SNES. Ini benar-benar personal banget buat kita karena bokap kita yang mainin kan, terus kita jadi keterusan main game gitu. Oh, personal. Ada gue kalau gitu ada gue. Dan makasih udah ngasih bridging apa ya? Dan itu sih gue ngerasanya tadi kan, gue kayak di SNES, main game tuh gini. Oh, ternyata ceritanya itu kalau lo nonton kartun, lo cuma nonton. Nah kalau ini lo yang gerakin gitu kan, sebenarnya kan ya kayak gitu sih. Cuman gue pertama kali panjang sih kalau diceritain sih bisa sejam sih. Pokoknya yang belum dengerin gue dan Angga bisa langsung ke Spotify. Kita ada di Spotify. Intinya adalah kalau gue Super Mario Bros 3 di Super Nintendo. Nah, tinggal Denny dan Gary. Apa ya, gue belum kepikiran. Gue sebenarnya pas yang era Super Nintendo sempat main juga. Cuma menurut gue yang lebih memorable, atau Ger lu
udah kepikiran mau duluan apa gimana? Belum Oh, kepikiran gua. Gua lanjut dulu ya. Cerita aja, cerita aja. Gue lebih ke Euro apa ya yang di era PS1. Gue pikir Euro Truck. Euro Truck. Bukan Euro Truck, ini Euro UEFA ya yang bola. Kenapa gue pilih itu dibandingkan dulu belum PES ya, masih Winning Eleven sama FIFA. Iya. Kenapa gue pilih itu? Karena gue ingat banget itu satu-satunya game ya yang slidingnya tuh bisa lebih barbar gitu. Karena waktu itu bapak gue kalau tanding bola udah capek mikir strategi atau apa, kan pulang kerja atau apa gitu mau selingan sama gue main. Itu kalau misalkan bolanya kerebut sama gue, itu sampai pas gue mainin gue oper ke kiper gue, di Uber sama dia, terus bisa di sliding sampai injury. Winning Eleven bukan? Hah? WE bukan? Bukan WE, ini UEFA Euro something itu yang di generasinya PS1, gue lupa. Iya. Gue pikir Super Shoot Soccer. Oh bukan yang itu, sama ada dua sih, sama WWE yang zaman PS1 ya, yang walaupun gambarnya masih kayak gitu. Winning Eleven tuh PS1. Bukan Winning Eleven, WWE Smackdown. Oh Smackdown. Waktu itu masih WWF, karena bapak gue tersalur gitu kegreget-kegregetannya, beban kerjaan dan apa, main sama gue udah gelut kayak apa maksud gue kayak sorry itu sih, kalau sekarang kan orang udah lebih banyak taunya, oh ini tuh nggak sesuai rating. Apa itu rating? Orang game major dimainin sama anaknya, ayo kita mabar main bareng. Pas zamannya di TV, itu anak SD pagi di korban. Lu tau gak sih yang jurusnya gini ini ke leher? Oh itu siapa ya? Anjir gue lupa. Siapa namanya? Ada tuh di Umaga. Nah itu ada tuh yang masuk rumah sakit tuh di berita gitu. Ini kan yang Smackdown itu adanya di LaTV bukan? Pertama di RCTI ya? Iya nggak sih? Bentar, emang Smackdown sempat ke LaTV? Enggak, nggak lagi nonton yang lain yang nggak seharusnya lo tonton. Bukan. Enggak, ada yang pertama di RCTI malam. Habis itu di LaTV tuh ada yang lu tahu ECW nggak, yang kayak Smackdown juga. Oh iya. ECW Raw yang ada Sabu gitu. Cuman kayak beda orang-orangnya ya. Iya. Sempat ada juga di itu. Di LaTV itu. Terus lu di LaTV nggak nonton yang lain kan, Ger? Enggak sih. Kan ngantuk. Yang kuis bohong gitu loh. Iya, kalau gue sih itu kayak apa ya, bonding moment gitu loh, nggak? Dia habis beres kerja atau apa, main bola sambil nggak peduli ngeliatin skor atau apa, tapi bisa kayak sambil fokus ke TV tapi sambil ngobrol. Terus kalau misalkan gue lagi kecekek ya, atau gue lagi mau ke smack apa mau gue balas juga kayak santai momen bareng gitu loh sama sahabat gue tuh, kayak oh dia bisa enjoy juga gaming session bareng bonding juga gitu sama anaknya. Karena yang menjebak gue jadi gamer ya karena bapak gue kenalin ke Super Nintendo ya, salah siapa dari zaman Dakhan, lu tau gak sih yang ada aksesoris peso-pesolan? Oh iya, gue pernah main kok buat main Crisis. Iya, itu sih. Walaupun kalau lu pada bilang kayak lebih ke Super Mario, gue nggak tahu. Nintendo gue si cartridge-nya itu isinya yang bebek-bebek sama kayaknya bukan Super Mario deh. Gue waktu dapetnya apa ya? Kalau nggak ini nih. Oh iya. Nggak nyala ya di zaman itu. Itu nggak cuma di Nintendo doang, Pak. Gue ke rumah temen SD gue ya, yang persegaan. Kan dulu ada Sega Saturn, Sega Mega Drive. Itu belum zaman PS kalau kayak dimiringin lah, ditepak dikit. Enggak, Pak. Dicabut, dikatin jigong dikit. Oh, jangan salah, Nintendo Switch gue juga kadang masih gue gituin. Kan pernah tuh lagi main tiba-tiba crash kan. Gue cabut kartusnya. Gue masukin lagi. Gue bilang ini kok udah canggih ya. Gue udah canggih. Gary apa nih Gary? Gary boleh. Apa tadi game yang ngedrive personal growth? Gue sambil ini lupa gue ngecas Switch gue masih. Sebenarnya sih nggak ada game yang spesifik ya. Cuman yang ngaruh ke personal growth gue adalah karena dari dulu gue itu kalau yang namanya main game itu suatu hal yang gue paling susah dapetin. Soalnya dulu gue dulu dibeliin konsol atau apapun itu sama nyokap gue tuh pasti udah
telat-telat eranya gitu. Misalnya pas PS2 udah mau muncul gitu atau udah tengah-tengah PS2, gue baru dibeliin PS1 gitu. Dan gue tuh kayak susah banget gitu untuk dapetin itu. Kayak harus ngebuktiin kayak ranking dulu. Iya harus kayak lu nilai bagus dulu gitu baru boleh. Bahkan dulu kalau anak-anak lain pulang sekolah bisa main PS, gue tuh enggak. PS gue tuh disimpan di lemari. Gue cuma boleh main habis ulangan umum. Lu bayangin gue berarti main satu semester gue main cuma berapa kali tuh. Cuman habis ulangan umum kan libur sebulan gitu. Ya lo anaknya tuh obeying the rules ya. Iya, abis nyokap gue galak cuy. Soalnya gue tuh takut kalau misalnya gue nyolong nih, misalnya gue mainnya bodo amat. Kalau nyokap gue tuh berani sampai banting TV, banting PS. Wah, agak bahaya ya. Iya kan, jadinya ya apa ya? Ya gue main tapi tetap belajar gitu. Following the rules lah. Ya following the rules gitu. Terus sampai ini yang perlu dicontoh guys. Karena gue awal nggak ini intermezzo ya. Karena gue awal harusnya ya. Gue cuma boleh main tuh kayak Jumat, Sabtu, Minggu kan, kayak Jumat dan menuju weekend. Tapi pada akhirnya dia menciptakan gue jadi Sam Fisher ya, Splinter Cell gue kalau malam. Deng, pakai cap dulu kan. Padahal Nintendo ditaruh mana, PS ditaruh mana, maksudnya kan biar fokus ke sekolah ya. Cuma tuh kadang kayak, aduh anjir nih, kentang banget gimana ya nih lanjutan. Gue mesti main. Karena di sekolah pada cerita, udah nyampe level ini. Iya kan, terus ya anjir gue cuma bisa main pas ulangan umum. Temen gue udah cerita sampai udah tamat main game apalah gitu misalnya dulu zaman. Iya jadi FOMO kan. Iya anjir dia baru bisa main entar gitu. Dan itu gue alamin dari SD, SMP, SMA. Gue baru bisa main tiap hari tuh kayak pas kuliah kali. Dan itu pun juga kayak kayak beli konsol ya dulu masih dibeliin orang tua kan, terus dapetinnya susah. Dan akhirnya pas gue udah kerja, gue baru tuh itu memotivasi gue untuk nyokap gue nggak mungkin nih beliin lagi nih PS4 kan. Akhirnya di situ gue kerja dari ya gaji cuma berapa, nabung, habis itu gue beli PS4, beli game-gamenya gitu dah. Ya game itu sendiri yang secara umum sebenarnya ngebentuk personality gue sih. Gila. Jadi lu lagi membahagiakan inner child lu ya? Oh iya dong. Oke, kasih terus sekalinya main pas kerja mainnya sampai subuh. Mainnya sampai subuh ya, malu mainnya. Nah, pulang kerja kan dulu gue sama Angga kita kantornya berdekatan ya. Sekarang kita pulang bareng gitu kan, terus pulang kantor macet-macetan di jalan, terus sampai secapek-capeknya lu macet, secapek-capeknya lu kerja, lu masih ada energi buat main game. Gila nggak lu? Asli. Masih ada energi buat main game. Sampai dulu gue belum nikah, gue masih pacaran ya. Sampai dulu istri gue tuh kalau gue main sama si Angga nih, gue pura-pura tidur aja gitu. Gue bilang, udah ya aku mau tidur dulu, atau gue matiin HP, atau dia chat, telepon, gue nggak angkat. Nggak angkat ya? Karena lo mau selingan, gue mau main dulu nih sama Angga nih. Iya, dia telepon gue nggak angkat, yang dia tahu adalah gue ketiduran, karena gue dulu sering banget ketiduran juga kan. Padahal gue lagi ngapain? Gue lagi nge-heist di GTA sama Angga, lagi main Rainbow Six Siege di PS4, dan itu sampai pagi jam 2 gitu-gitu lah. Gue ingat banget Gary tuh lagi berantem nih sama istri ya. Dulu masih pacaran kan, lagi berantem. Itu kita main Killing Floor, inget nggak? Oh iya anjir, Killing Floor di PS4. Itu gue momennya tuh gue nggak tahu Gary tuh lagi berantem. Gue gue ngerekam lagi live streaming gitu. Mati. Gary tuh nelponin kayak, Gaby, kamu di mana Gaby? Aku lagi cuat itu. Gue masih ada di YouTube gue tuh videonya. Aduh. Tapi gue setuju banget sih, kayak gue kan kerja gue kan jadwalnya gak kayak kalian kan. Gue pernah shift malam kan. Iya. Shift malam itu kita start sore, baliknya malam banget. Selesai kita tuh 10:30 baru shift habis kan. 10:30 balik motoran. Sampai rumah itu jam 11:30 lah kurang lebih. 11:30 itu yang pertama kali gue lakuin apa? Mandi, masuk kamar, nyalain PC main Battlefield sampai azan subuh kelar, tidur, bangun, baru sore shift lagi. Jadi gue nggak main itu kalau memang ketemu yang ganti shift kan, biasa habis itu libur sehari, libur sehari kan biasa pacaran dulu. Abis libur biasanya besok ganti tuh, yang tadinya gue shift malam, besoknya pas abis libur itu shift pagi
gua agak nggak suka. Sebenarnya gua nggak suka banget shift pagi. Karena begitu gua main kan jam 3 udah selesai kan. Kan gua masuk setengah 7 tuh udah harus clock in kan. Setengah 7 harus clock in. Jam 3 lah, setengah 4 gua udah kelar, udah bisa balik, jam 5 nyampe. Dulu itu gue nggak paham sih, sekarang masih apa nggak apa. Dulu di rumah orang tua gue itu kalau belum jam 9 malam itu internet tuh nge-lag. Karena make banyak. Iya. Belum happy hour istilahnya. Iya, jadi kayak gue main jam 5 sore tuh kayak bete gitu, kayak anjir gue bilang nih kok ping gue bisa sampai 200 ya gue. Akhirnya ya gue nggak nge-game gitu. Gue nge-game justru kalau gue dapet shift malam, shift sore maksudnya. Pulang jam 10:30 nyampe rumah nge-game, itu masih ada tenaganya loh. Iya. Padahal mostly kerjanya fisik gitu kan. Lo berdiri di belakang bar, bikin kopi semua segala macam gitu. Kayak capek, tapi masih bisa lah nge-game sampai azan subuh ya kan, subuh dulu, plak tidur. Sampai ketemu sore lagi, sampai siang, sampai jam 12, jam 11 lah. Bisa dibangunin gara-gara kan kalau di rumah gue itu kan habis sholat zuhur kan biasanya suka pada yuk makan bareng gitu kan. Dibangun itu makan gitu, udah pada di bawah tuh. Oh iya udah deh, baru bangun. Iya, kenapa ya? Demi gaming tuh energi lu bisa recharge dikit. Iya loh. Kalau itu Ki, itu sih mode zombie pandemi gue sih Ki. Udah gue kan ya sedikit lah. Gue lagi jadi laki panggilan ya. Yang apa tuh laki panggilan lu? Apa tuh ya? Yang dipanggil terus lah. Ya pokoknya kayak gitu. Udah kayak gitu kan varian gue hiburannya main sama lu pada. Itu kalau udah kelanjut sampai mungkin biasanya tidur jam 3 atau enggak keburu diingetin subuh udah keburu bunyi, pamit dulu udahan, gue sholat terus gue udah terkapar gitu ya. Abis itu siklusnya belum tentu juga lu bisa istirahat panjang. Tapi yang kayak si Rifki bilang itu yang menghibur dan menjaga kewarasan gue mungkin ya. Pas COVID sih. Pas itu soalnya di saat yang lain mungkin fokusnya ke mengkarantina dari orang-orang lain, kan gue ada role yang lain ya, walaupun gue gak kerja gitu, tapi gue ngerasanya ekstra gitu, jadi ya itu juga. Gue tiba-tiba tuh gue kayak kepikiran, dulu gue main kan selalu sama Gary, main entah Battlefield, terus kita main Call of Duty Black Ops 3, main GTA bareng, Rainbow Six. Nah, gue penasaran deh, awal mula kita tiba-tiba bisa main bareng, itu karena Call of Duty atau karena apa sih, maksudnya main sama? Karena maksudnya kita berempat. Kita nggak berempat dan yang lain-lain ya, Rehan dan kawan-kawan dan Rama, gara-gara crossplay. Kita itu terpisah agama. Platformnya lain-lain soalnya. Iya, benar. Gue PC. Kan Angga sama Gary kan pakainya PS. Itu PS ya. Cengir sih dualisme sih, dia nggak jelas sih. Segala macam disikat sama dia. Oh enggak, gue coexistence Pak. Yeah. Kalau jadi sebenarnya gitu sih yang gue grateful banget dengan teknologi sekarang adalah sebenarnya dengan adanya crossplay sih. Iya. Jadi ya gue punya PC, ya yang lain punya PS4, ada yang punya PS5 gitu, ada yang punya Xbox gitu ya. Dengan adanya crossplay kayak whatever platform ya let's go gitu. Malah kadang ya sekarang lagi enggak sih, gue nggak install sih. Kayak gue kan pas lagi di rumah mertua kan PC nggak gue bawa kan, terus kayak pada main. I mean Fortnite tuh ya gue pakai Nintendo Switch. Walaupun ya bikin emosi sih main Fortnite pakai Nintendo Switch sih sebenarnya sih. Overwatch pakai Nintendo Switch juga sebenarnya kayak susah ya. Bikin emosi juga sih, paling gak gue bisa main bareng kayak bego ya udahlah, orang gue main gue nggak try hard gitu kan, gue nggak try hard seperti people yang gue mau main have fun aja sama teman aja ya benar. Oke, ini tadi ngomongin soal teknologi ya, ada crossplay platform gitu. Mungkin gue ingin mempertanyakan last questions ya. Oke. Ini kalau ada yang mau jawab silahkan, nggak mau dijawab juga nggak apa-apa karena pertanyaan agak sulit nih. Oke. Gue nggak suka nih. Nah, pertanyaannya adalah muncul di ini. What are some of the gaming development that you are most excited about in the coming year and why? Contohnya apa tuh gaming developments? Apapun.
apapun. Misalkan nih kayak gue gitu, gue berharapnya Discord itu nggak cuma di PS5 tapi di PS4 juga. Nah itu gaming development. I see. Apa ya? Gue sebenarnya gue nungguin Elder Scrolls 6 sih sebenarnya. Gue lagi nungguin Elder Scrolls 6 karena kan gue kemarin baru ini Game Pass Ultimate gue yang buat PC baru banget expire, belum gue lanjutin. Gue lagi main Starfield kan. Gue ngerasa Starfield itu sama Bethesda dijadiin testing ground buat game-game mereka yang lain, karena kalau kita ngeliat kayak dari Elder Scrolls 3 Morrowind ke Elder Scrolls 4 Oblivion, ya more or less the same. Muncul Elder Scrolls 5 Skyrim, Fallout 3 dulu deh kalau nggak salah. Fallout 3, Elder Scrolls 5, Fallout 4, enggak dong, New Vegas dulu baru 4, terus kayak begitu mereka launching Starfield itu kayak berasa banget lo kayak main Skyrim, kayak lo main Fallout gitu, tapi kayak mapnya jadi gede banget, travel ya walaupun gede banget itu juga sebenarnya limited sih, tapi gue ngerasa Starfield itu jadi quote on quote testing ground Bethesda untuk ngetes, gue nggak tahu ya apakah ngetes engine mereka or anything, tapi gue ngerasa I'm hoping for something big di Elder Scrolls 6, karena gosipnya Elder Scrolls 6 aja baru akan start development di 2024 sebenarnya. Kita belum ngomongin, kita nggak tahu deh mereka bakal rilis kapan. 2024 tuh bakal early development mereka katanya sih 2024 atau 2025 gitu. Gue lupa, gue kemarin sempat baca IGN apa. Dan sempat ada mereka kayak testing, gue nggak tahu sih ini bener apa enggak, kayak mereka nyobain ray tracing untuk Elder Scrolls 6 itu kayak keren banget. Kekhawatiran gue cuma satu nih, komputer gue yang udah awalnya ya mid upper tier sekarang udah jadi minimum requirement Starfield sih, kayaknya gue harus upgrade itu, ya kekhawatiran gue sih sebenarnya. Tapi gue excited sama Elder Scrolls 6, terus sama GTA 6. GTA 6 gak usah diharapin deh, kayaknya ntar tiba-tiba 10 tahun anjir. Tiba-tiba gitu kan. Takutnya keburu anak lu SMA baru benar. Rifki Muhammad Putra telah meninggal pada umur 98 tahun atau 100 tahun. Terus tiba-tiba besok harinya GTA 6. Kesel gak? Lo rasanya pengen di resurrect nggak? Anjir gitu kayak. Tapi maksud gue ya GTA 6 gue nggak terlalu ngarepin ya. Mungkin karena GTA 5 juga udah kelamaan, kayak ya sebenarnya Elder Scrolls 5 juga udah kelamaan sih. Tapi menurut gue tuh GTA 5 tuh udah, menurut gue ya, itu tuh udah perfect, kayak a perfect ending. Feature-nya udah banyak banget, apalagi yang GTA Online selalu update kan, sampai sekarang ini masih update terus. Jadi gue rasa tuh kayak, apakah lu butuh GTA 6? Sebenarnya enggak juga gitu menurut gue. Gue sebenarnya penasaran sama GTA 6, tapi for some reason karena gue ngerasa apa ya, kayak awalnya ngarepin nih, wah abis GTA 5 nih, GTA 5 ini, abis itu gak lama munculnya RDR 2 kan. RDR 2, ya abis GTA 5 RDR 2 kan kira. Kenapa? Abis GTA 5 tuh RDR 2 kan, game Rockstar yang keluar kan. Oh iya benar, dari timeline-nya ya benar. Ngeliat RDR 2, gue ngeliat ininya mereka kan, kalau lu main RDR 2 tuh kayak movementnya lebih slow, lebih ya detailnya lebih keren gitu kan, kayak lebih in depth banget. Kayak gue ngerasanya awalnya sempat tuh kayak ini GTA 6 bakal keren banget deh. Tapi sisanya yang diupdate online lagi, GTA Online lagi, Sharkcard lagi kayak. Iya gue tahu sih Skyrim juga diperah terus ya, kayak Game of the Year Edition, apa edition, tiba-tiba di Switch muncul gitu. Gue tahu kok Skyrim diperah terus juga gitu. Tapi kayak gue ngerasa GTA diperah sampai tuh sapi udah tinggal tulang gitu. Sampai gue juga ini apalagi nih abis ini online nih. Maksa gue buat beli Sharkcard lagi nih otomatis kan. Kayak ya udah gitu, kayak for some reason gue nggak excited lagi gitu untuk GTA 6. Kalau GTA 6 rilis, gue akan beli pasti. Tapi tidak se-excited itu. Ya tapi gue nggak se-excited nungguin Elder Scrolls 6. Or even Fallout, tiba-tiba Fallout 5 gitu keluar, gue lebih excited itu gitu. Mungkin gue bias kali ya, tapi gue nggak lagi se-excited sama GTA 6 sih.
Kalau Kan preference orang bisa iya. berubah along the way. Benar. betul. Kalau Koh Geri gimana? Apakah Gimana, ada juga jawaban? Wah, belum sih, belum ada. Ini dulu, belum kepikiran gua. Gue ada campur-campur, cuman setelah gue pikir-pikir yang lebih mantep ini sih. Tadi gue sempat mikir dengan Apple bikin yang premium VR itu mungkin nanti per Android dan segala macem lebih kayak ada competitiveness lagi dan lain si Meta. Tapi maksud gue itu di luar itu lah. Kalau gue lebih excited ke ini UMPC ya, Ultra Mobile Personal Computer, kayak misalkan Steam Deck, kayak misalkan ROG Ally atau si Rojali itu. Cuman yang gue bilang kayak menuju akhir tahun itu Lenovo mau ikutan, Bang. Oh iya, dia bikin Legend apa namanya? Legend Go. Iya, Itu Legend. dia modelnya kayak Switch, kayak Joy-Con yang bisa dipasang copot. Terus abis itu dia ada aksesoris bawaan, kita nggak usah beli lagi. Kalau lu main game FPS, satu bisa jadi kayak mouse, tapi vertical ergonomik gitu loh. Jadi lu klik kanan sama nge-aim begini kontrolnya, terus nanti lu jalannya pakai yang satunya lagi. Mau lu pasang di alatnya atau enggak lu pisah, bisa. Terus sama apa lagi ya? Dia kayak kalau dari segi spek, namanya juga dia keluar setelah ROG Ally kan. Jadi dia udah bisa mantau gitu. Ini yang mainstream, ini Steam Deck, ini ROG Ally. Gue ngomong aja ya, walaupun gue pengguna Steam Deck, ROG Ally emang speknya lebih bagus kok daripada Steam Deck, karena dia keluar juga setelah Steam Deck kan. Gue Lenovo cukup menarik ya. Sebenarnya pesaingnya Steam Deck sebelum Steam Deck keluar itu kan lebih ke brand China yang kalau masuk ke Indonesia dengan pajak segala macamnya harganya udah misalnya nggak masuk akal ya. Mendingan lo beli laptop yang keren kayak Koh Geri punya nih. Puas langsung lahir batin kan. Makanya udah ada yang lebih puas kayaknya sih sekarang. Nggak, maksud gue ada beberapa keluhan kalau yang dari Casey ROG Ally itu Overheat kan, panas kan katanya. ada yang overheat sampai micro SD-nya meleleh, Pak. Di Kacau dalam sih. slotnya. Itu kan ada design flaws kalau menurut gue. Kenapa sampai panasnya tuh nggak terdistribute kayak gitu loh. Terus kedua, karena ROG Ally itu sebenarnya sih lebih customizable ya. Bisa di-push-nya bisa lebih jauh lebih kencang daripada Ally, daripada Steam Deck kan. Nah itu tuh masalah battery life. Karena ROG Ally itu speknya lebih tinggi dan bisa di tuning lebih kencang. Sejam juga udah syukur, sejam lo bisa mainin game on the go gitu. Kalau misalkan lo mainin untuk semacam kayak desktop replacement kan sebenarnya nggak memenuhi tujuan utama yang handheld, yang portable mobile dibawa kemana-mana itu ya gitu. Udah gitu kan kalau ROG Ally itu lebih mudah untuk mencari izin baik ke keluarga, ke pacar atau ke berkeluarga. Kenapa? Karena dia Windows. Aku mau kerja nih, speknya sangat amat. Gue mau intercept komen itu. Apa gimana? Karena gini menurut gue orang yang lo tahu gue skeptis dan lumayan kritikal terhadap UMPC ya. Oh ya, nggak apa-apa, itu kan hal baru. Iya, sih, kita kan sering gue ke rumah lo gitu ngobrol, Ref gini. Gue so far yang masih agak kayaknya masih make sense deh dibeli itu Steam Deck doang. Buat gua ya. Nggak, karena lu ngeliatnya dari segi mana, nggak apa-apa, ini kita open discussion aja. Gue merasanya dari segi pertama Steam Deck hardware Steam yang bikin. Oke. Softwarenya Steam OS. Game yang curated sama Steam kan udah mereka cek tuh mana yang Steam Deck kompatibel mana yang enggak. Ya, karena satu gue pikir di saat gue beli mobile gaming device, gue akan beli itu untuk nge-game. Oke. Bukan untuk kerja. Bukan untuk multitask kan. Bener. Ya. Lo mau beli ROG buat kerja itu bullshit. Karena gue pakai kita ngomong speknya gede apa semua segala macam. Oke, pertama gue pakai laptop. Gue pakai Surface Laptop Go. Kecil lah ya. Iya. Yeah. Tapi maksudnya kalau kita ngomongin laptop, ya ini decent size lah ya. 3:4 gue lupa actual itu berapa 13 inch-nya.
Enggak nyampe 13 ini kayaknya. 11. Gua 12 ya kalau nggak salah Oh, 12. Gue jujur agak lupa untuk si actual dimensions dia. Terus Tapi sometimes gue butuh screen size yang lebih gede. oke. Ya, kan gue bilang kita case mau kerja ya. Iya. Case mau kerja, gue butuh screen size yang lebih gede. Kayak misalnya gue pengen side by side yang satu PDF, yang satu Word. Oke. Itu aja nggak menurut gue terlalu kecil. Iya. Imagine pakai ROG atau pakai si Legion Go. Itu nggak akan bisa dipakai kerja. Iya, kan ada dock. Bisa docking tambah Ya. ekstra monitor atau colok TV apa gimana gitu misal. Pada akhirnya lu nggak mobile kan? Benar. Iya sih. Bener nggak? Iya benar. Jadi kalau gue di saat kita ngomong gue pengen mobile tapi ini multi function buat kerja juga. Menurut gue sih gaming laptop masih top ya. Iya. Kayak gue naksir banget sebenarnya sama Razer Blade. Karena secara looks nggak yang heboh gonjreng-gonjreng RGB, tapi at the same time ya performance-nya lumayan. Iya, Razer kan sorry ya di Apple of gaming nggak sih? Benar, Revenue-nya soalnya segitu. Price Gua udah liat point-nya Razer juga Blade. ngehe memang gitu. Atau ya ROG Price point-nya. punya apa tuh yang agak slim? Yang mana? ROG. Flow. Itu Flow, ROG Flow. Flow tuh yang ada screen yang ngangkat bukan sih? Kalau lu buka, ada secondary screen di atas keyboard. Bukan, itu mah Bukan, itu Zephyrus apa? Zephyrus, iya, yang di atas keyboard ada layar dikit ya, iya, itu Gua Zephyrus. pokoknya lupa. Maksud gue kalau emang kita ngomongnya gue bisa traveling, enteng di tas gue, bukan enteng lah ya. Gue yakin seenteng-enteng gaming laptop gitu. Gaming Tepatnya laptop entengan lumayan berat tapi ya. enteng MacBook Air sih kayaknya. Nah, maksud gue portability-nya lumayan. Lo beneran bisa produktif on the go. Menurut gue sih lo beli Legion Go ataupun si ROG Ally sih menurut gue BS ya. Karena gue ngerasa kayak lo mau kerja lo butuh external keyboard, bener gak? Iya. Ya kan? Tambah lagi aksesorinya. Iya. Benar. Jadi gue ngerasa UMPC itu beneran ya marketnya mereka adalah premium yang harganya lumayan expensive untuk lo bisa main game on the go. Jadi sebenarnya itu memang marketnya untuk nge-game. Iya. Ibarat kata kayak ngisi apa ya? PSP yang Sony trauma nggak mau bikin handheld lagi lah kurang lebih. Enggak juga, justru segmen itu diisi sama Nintendo Switch. Oh iya benar. Itu true hybrid. Menurut gua Nintendo Switch itu true hybrid console sih. Ya emang. On the go enak, ngedock juga enak. Sampai gue beli sengaja nih kalau gue lagi keluar kota gitu, gue lagi tugas keluar kota, gue sengaja sampai punya dock kecil gini nih isinya sih dock ori yang gue masukin ke dalam sini sih. Supaya gue bisa ngedock di hotel atau di mana, taruh aja deh, tak gue main ambil tiduran gitu kayak. Cuman karena kebanyakan game lebih stabil dan lebih bagus pas docking, gue jadinya lebih banyak kalau gue mainin di rumah sih. Yang kayak gue balap tuh Mario Kart tuh mau. Itu gue agree sih. Jadi maksud gue di saat gue pengen hybrid dan gue pengen hybrid, nggak usah hybrid sorry, gue pengen portable, gue pengen bisa buat main game. Dan kedua gue nggak mau main gamenya cuma sejam. Gue nggak mau main game cuma 2 jam. Bukan berarti gue main 2 jam terus menerus ya. Gue tuh biasa gini, di bandara gue seorang yang suka arrive early. Berarti lu sembari nunggu bisa kan? Dan nunggu gue main Nintendo Switch setengah jam. Di pesawat, let's say flightnya 1 hour. Gue main lagi sejam. Begitu gue turun di bandara, oh iya mas gini kita naik ini ya, entah dijemput entah gue naik kendaraan umum, gue nggak mau baterai gue udah habis. Or misalnya habis ini kita langsung ke venue ya mas, kita langsung gini, oke lah gue ngisi di venue apa semua segala macam, ada acara, nah begitu gue nyampe hotel gue mau main, ya ngecas dulu, malah ada dead spot gitu. Dan menurut gue Nintendo Switch on flight mode itu lumayan awet banget malah. Baterai optimization-nya gue bisa bilang oke sih. Nah, Nintendo. Makanya yang perlu ditunggu tuh lebih ke ini sih Ki. Kan kayaknya bukan Switch Pro ya, mungkin bakal dilanjutin Switch 2 atau apalah. Karena sebenarnya Nintendo Switch itu udah demanding untuk upgrade yang gede ya, hardware diganti. Karena itu game first party-nya sendiri ngos-ngosan, sedangkan ya kalau lo emu kan biasanya PC lebih kenceng daripada Switch kan, karena emang speknya yang gimana banget. Arceus, Pokemon Arceus aja ngos-ngosan kok.
Jadi maksud gue emang gini loh, kalau misalkan buat casual terus family friendly ya, kayak buat ngumpul keluarga sama ponakan sama semacam, Switch Pak, mainin tuh. Lo tau nggak? Ini sebelum kita closing ya. The ideal handheld portable console is actually kalau misalnya Apple mau start gaming. Lo bayangin, imagine ya, handheld console powered with M chip. Ya iPad lah misal. iPad. Terus lo kan lihat kan kemarin pas mereka showcasing iPhone yang baru bisa main game yang high Triple A itu yang 15 Pro itu. Imagine lu dikasih konsol ya kan yang bisa dipegang segede Switch. Isinya gak usah tinggi-tinggi, pakai M1 aja deh. M1 basic aja deh. Makanya gue tanya, M1 basic itu udah bisa run CS:GO, itu smooth loh. Gue nggak tahu karena kebetulan gue bisa langsung dari PC, jadi gue sayang sih sama laptop. Tapi please lu coba deh. Gue sih nggak pernah mencoba, gue nggak punya Apple ini ya. Tapi gue ngerasa kayaknya Apple tuh Apple Silicon itu sebenarnya bisa di kemana-manain. So imagine a gaming console powered with Apple Silicon yang bisa running game AAA. Sebenarnya gini Ki, itu menjawab ke lo karena yang ngegedein salah satunya pendorong industri mobile gaming via App Store itu kan semenjak iPhone dan app yang di HP Angry Birds sebelum mereka jadi multi-platform. Agree. Maksud gue Apple nggak sama dengan gaming itu cuman di MacBook, iMac atau apanya gitu. Tapi kalau untuk mobile kayak iPhone, iPod atau nggak iPad, dia tuh udah kuat banget sebenarnya untuk mobile gamingnya. Makanya yang sekarang rebrandingnya kayak mau ngasih benchmark atau ngejutin Android kan, kayak kita nggak cloud streaming nih bos, native main langsung di main HP. Langsung nih gitu kan sebenarnya kan. Karena ini sih Ki, kalau dia emang mau ngasih benchmark kayak gitu, apakah battery life iPhone 15 Pro nggak perlu kita ngomong Pro Max ya? Pro Max kan dari sekian seri baterainya emang udah curang kan, tapi bayarnya juga langsung mahal loh. Gitu kan. Tapi maksudnya apakah kalau kita pakainya casual gitu, dia keawetannya bisa gimana gitu ya? Nah, persiapan kalau orang mau geber itu dia ending ya. Itu dia. Maksud gue adalah gini, kasih dia dimensinya jangan dimensi iPhone, tapi dimensinya Nintendo Switch. Gedein dong berarti. Yes, gedein, tebelin. Berarti punya enough room kan. Masalahnya Apple Silicon tuh lumayan power efficient sih. Kalau gue ngeliat dari grafik, kayak misalnya orang ngasih review orang apa semua segala macam, gue ngerasain sih Apple Silicon tuh lumayan efficient ya. Kalau gue bandingin dari MacBook Pro 2015 yang i5 sih jauh Ki. Awet lo pakai konsumsi power efisiensi baterainya oke banget sih. Bisa makanya gue bilang, imagine gitu. Apple Silicon powered gaming console. Tinggal gimana caranya Apple bisa nggak nih narikin dev buat ayo dong lu developnya di. Tapi omongan lo menarik sih, karena emang pendekatannya harus ke yang mobile. Karena Apple pernah ada failed Apple Pippin, lu cari deh Google. Dia bikin konsol, tapi failed. Karena terlalu advance di masanya, ngerti gak lo? Paham. Belum gimana, ngerti gak lo? Orang-orang kayaknya, ntar lu, ini tuh kayaknya pernah deh, gue pernah nonton YouTube gitu kayak Apple's first gaming console. Di Linus kok, LTT. Ya gaming, Apple's first and last gaming console deh kalau nggak salah. Itu, namanya Apple Pippin. Dia mau masuk ke home console, tapi ya terlalu gimana ya. Sebenarnya kan itu gimana caranya Apple sebagai ini bisa approach developer buat ayo dong lu develop game lu di tempat gue. Tapi jangan develop game mobile kayak Mobile Legends or Call of Duty Mobile gitu. Lu full game gitu. Full game. Jadi kalau misalkan Apple tuh masalahnya adalah mereka nggak mau comply sama universal standards yang DirectX. Lu kalau perhatiin game, makanya Windows punya DirectX kan kebanyakan, atau Vulkan lah yang lebih modern. Tapi mereka kan punya API sendiri, Metal atau apa. Tapi setahu gue semenjaknya Apple Silicon, mereka improvementnya jauh karena ada transition layer gitu loh, Ki. Seolah-olah lu kayak sort of emulation yang tapi native di jalan. Jadi membuka peluang game dev kalau mau porting. Sekarang tuh toolsnya udah langsung kayak dikasih sama
Si Apple. Aku Nokia Engage aja deh. Hah? Ya kita terakhir banget nih sebelum gue udah ngantuk sih nih sebenarnya. Kita ngomongin terakhir ya, nostalgia terakhir. Enggak, lo di 6600 inget gak sih main Bomberman? Iya, bukan Bomberman kan sebenarnya. Itu Bomberman KW kan? Bomberman KW kan. Heeh. Connect via apa sih connect kita? Via Bluetooth. Bluetooth ya? Heeh. Connect Tapi via zaman dulu kita udah main game handphone via Bluetooth, ada Siphon Filter, ada Bomberman KW. Siphon Filter, sorry, Splinter Cell. Splinter Cell. Terus, Side scroll gitu. Side scroll. aku Nokia Engage. Oh, iya. Ini Asphalt, 6600 yang gendut itu kan Ya. Iya, Lu main game yang nembak nyamuk nggak di 6600? Oh, yang kameranya Yang masuk kameranya ke kamera pakai. itu kan. Ya, jadi itu kayak setengah Setengah AR. setengah AR nggak sih? Iya, setengah AR itu. Jadi kameranya tetap ya nge-shoot biasa, tapi Kamera itu ada dulu. nyamuk terus nembak-nembakin gitu. Mhm. Keren Kalau lah ya. bisa dipikir-pikir ya, zaman dulu tuh kita mikirin augmented reality itu sesuatu yang baru populer banget kayaknya pas kita kuliah, pas kita kerja gitu. Padahal dari zaman dulu kita SMP, Nokia itu udah punya game augmented reality loh. Iya. Pertanyaan Walaupun gue, implementasinya belum kayak yang orang pikirin ya, yang lebih Iya. umum di handphone lu kena Karibe enggak? Apa? Virus kayak Karibe. semacam Trojan gitu loh, virus berantai dari Iya, gua bilangnya mau nge-share lagu padahal dia Ngirim Karibe. ya Asli Karibe gue lupa dah, Karibe. Virus termuncul di bawah ada Karibe. Oh. Kalau gue mah dulu SMP jual bokep. mata pencaharian ya. Mata pencaharian itu. itu salah satu gocekannya ada yang kayak bagi dong ada yang baru ini ya. Aduh nih bagus, seru banget. Pas yang dikirim bukan file yang lo tunggu-tunggu. HP lu hang langsung udah Yang penting tuh dikasih tarif. Kalau misalkan dulu kan video 3GP 1 menit gitu, itu masih banyak ditemuin kan, gampang nyarinya. Tapi yang kita tunggu-tunggu adalah ada nggak sih video 3GP yang 10 menit. Nah, Anjir. lo bayangin 10 menit videonya itu kirimnya pakai Bluetooth. Jadi gue harus naruh handphone si sumbernya dengan handphone gue bawa selama istirahat sekolah. Itu baru gue jualin. dia jualin ya. Kalau gue lebih ke Koleksi pribadi. community manager ya. Oh, di mana? Maksud gue belum jiwa kapitalis, gue belum meraung-raung gitu loh Ki. Kalau kayak gitu kan kebahagiaan bersama kalau gue. Dan lu Community manager aja tapi buat bokep. Oke, kita udah 1,5 jam kita ngobrol bareng-bareng. Kayaknya kita bisa sudahi episode kali ini. Ini menurut gue format kayak gini tuh seru loh. Seru. Tapi Seru. kayaknya biar gak terlalu capek sebulan sekali aja kali yang begini. Iya, kayak gini-gini 10 sekali lah gitu. Ini ada yang nonton juga di Twitch, gue nggak tahu siapa tapi ya, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Oke, mungkin kita bisa end the stream aja. Gua Angga, sebelah saya ada Rifki, bawahnya ada Denny. dan sebelahnya ada Gary. kita undur diri. Bye bye. Bye. Bapak-bapak udah pada Bye. ngantuk. Thank you semua. Thank you guys.